Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Saifullah selaku peserta Hypnotherapy for Teaching and NLP for Teaching atau CHTC dan NLPTC. Di video kali ini saya akan membahas materi yang sudah diberikan oleh para coach pada pelatihan tanggal 18 sampai dengan 19 Mei 2022. Jadi di pelatihan yang dilakukan oleh Well Done Skill Academy ini menjelaskan tentang bagaimana kita mengelola suatu program pembelajaran di dalam kelas gitu. Ada suatu ilmu yang dinamakan dengan hipnosis, di mana ilmu di sini mempelajari tentang bagaimana kita bisa mempengaruhi atau memberikan sugesti kepada siswa agar dia bisa masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga materi-materi ajar yang kita sampaikan bisa masuk ke dalam alam bawah sadar dan juga bisa diterima dengan baik. Ketika suatu sugesti ataupun suatu materi pelajaran yang setelah kita sampaikan masuk ke dalam alam bawah sadar para siswa, maka akan terjadi perpanjangan memori siswa sehingga dia bisa mengingatnya dalam waktu yang lebih lama gitu, dibandingkan ketika kita mengajar dalam kondisi penuh sadar gitu, penuh sadar, ataupun bahkan sebagian siswa ketika dalam proses pembelajaran itu tertidur pulas ya, dia tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik, bahkan mengingatnya hanya dalam jangka waktu yang sangat pendek. Dan fenomena-fenomena yang saat ini terjadi dalam proses pembelajaran ketika kita menggunakan hipnosis gitu dalam pembelajaran, maka kita akan melakukan transfer suatu ide ataupun perintah yang kemudian tanpa disaring oleh filter mental, di mana filter mental ini adalah berfungsi untuk menganalisa dan juga merasionalisasi suatu informasi yang masuk ke dalam pikiran. Proses menganalisa dan merasionalisasi sebuah pikiran yang masuk itu akan menyulitkan siswa untuk bisa menerima sugesti itu dengan baik gitu. Artinya memori yang kemudian datang gitu kepada siswa itu melalui proses-proses yang lebih rumit, sehingga jangka pengingatannya hanya pendek gitu. Dan pada proses hipnosis terjadi, kita masuk ke dalam suatu stage di mana siswa bukan dalam keadaan sadar penuh ataupun tidak sadar penuh, tapi kalau dalam bahasa hipnoterapi for teaching ini ada stage atau gelombang otak di mana posisinya ada di stage alpha ataupun theta gitu. Sedangkan dalam kondisi beta ataupun delta, siswa dalam keadaan yang sedang sadar penuh atau tidak sadar penuh, sehingga sulit untuk menerima sugesti. Seseorang yang dalam hal ini sedang dilakukan ataupun menjadi klien dalam hipnoterapi itu tidak tertidur ya. Jadi orang-orang yang dihipnotis itu tidak tertidur, tapi dia dalam posisi relaks gitu. Posisi relaks yang dimaksud adalah ketika dia dalam keadaan yang benar-benar rileks gitu, masih sadar, masih bisa mendengar, namun badannya hanya cenderung lebih lemas gitu, sehingga agak berat untuk akhirnya bisa melakukan aktivitas. Dan dalam posisi relaks ini dia tidak tidur ya teman-teman. Jadi posisinya dia dalam kondisi yang masih sadar gitu, walaupun tidak sadar penuh. Dalam proses pembelajaran, hipnosis ini mengenalkan konsep mekanisme pikiran dan tindakan, yakni kita mengetahui ada suatu hal yang dibayangkan, yang diibaratkan sebagai gunung es gitu ya. Kita bisa melihat kalau gunung es itu yang ke atas itu sedikit ya, yang di atas itu sedikit, sedangkan yang di bawah itu lebih banyak. Dan yang di atas ini adalah hal-hal yang saat ini masih dipergunakan oleh guru-guru untuk mentransfer suatu ilmu pengetahuan. Dan hal-hal yang ada di atas ini adalah pikiran-pikiran sadar yang hanya berisi berpikiran kritis, kemudian
berpikir logis, rasional, dan yang tadi saya bilang bahwa pikiran-pikiran sadar ini hanya masuk dalam jangka waktu yang cukup pendek gitu ya. Dan juga pikiran ini hanya bisa mempengaruhi kehidupan kita sebanyak 12%. Lalu selebihnya kemana gitu? Kita kembali lagi pada konsep gunung es, di mana gunung es itu yang di atas sedikit, yang di bawah itu pasti lebih banyak gitu ya. Yang di bawah itu lebih banyak. Maka yang di bawah ini adalah subconscious mind atau pikiran alam bawah sadar, di mana dia memiliki porsi yang lebih besar, yakni 88%, berisi tentang kreativitas, kepercayaan, kontinuitas, pengembangan, emosi, perasaan, intuisi, imajinasi, dan lain-lainnya. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang perlu kita bangun gitu sebagai seorang guru, dan dia memiliki porsi 88% gitu. Dan inilah yang kemudian menjadi dasar kenapa proses hipnosis dalam sebuah pembelajaran itu diperlukan di awal gitu, agar siswa dapat mengeluarkan imajinasinya lebih kreatif gitu, dan juga inovasi-inovasi yang lebih baik, sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan dari pembelajaran. Ada 8 faktor kritis yang kemudian diajarkan dalam pelatihan ini, yaitu faktor-faktor yang kemudian bisa membuat kita memasuki alam bawah sadarnya para siswa kita, yaitu dengan melakukan pengulangan, kemudian otoritas, identifikasi kelompok, mengatur emosi yang lebih intens, kemudian self hypnosis atau hipnotis, kemudian language patterns, kemudian imagination, storytelling, dan musik. Jadi ada beberapa hal yang bisa digunakan dalam proses hipnosis dalam kelas gitu. Misalkan ketika kita ingin membuka sebuah pembelajaran, kita ajak dulu siswa untuk akhirnya berdoa gitu. Berdoa, dia relax dulu, memposisikan dirinya siap untuk menerima materi gitu, siap untuk menerima arahan ataupun sugesti yang diberikan oleh para guru. Kemudian kita juga bisa munculkan musik ya di awal ya, musik di awal gitu, kita ajak mereka untuk berinteraksi gitu, sehingga suasana kelas menjadi lebih nyaman untuk siswa belajar. Dalam penerapan hipnosis ini, pembelajaran perlu menggunakan kalimat-kalimat yang mudah diterima otak gitu, dan kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sebenarnya lebih nyata gitu dibandingkan hal-hal yang secara normalitas kita belum bisa bayangkan seperti apa, seperti dilarang gitu, tidak, jangan, dan lain-lain. Coba kita akhirnya bawa siswa untuk akhirnya bisa masuk ke dalam suatu dunia. Misalkan saya hari ini sedang mengajar akuntansi gitu, akuntansi bagian kas. Akuntansi bagian kas itu ada kas besar atau kas bank, dan juga ada kas kecil. Coba kita akhirnya ajak siswa untuk akhirnya memposisikan diri dia adalah seorang akuntan, yang dimana dia harus mengelola suatu kas. Kalau kas besar ini digunakan untuk apa aja, kalau kas kecil ini digunakan untuk apa aja. Coba kita simulasikan ada seseorang yang membutuhkan uang kas tersebut dalam perusahaan. Ketika nominalnya sekian, dia akan menggunakan kas di bank atau kas kecil. Dan hal yang seperti inilah yang kemudian dibutuhkan oleh siswa, sehingga siswa bisa merasakan lebih nyata gitu dalam proses pembelajaran, sehingga memorinya lebih panjang gitu ya. Kemudian ada beberapa syarat-syarat yang perlu diperhatikan bagi guru yang ingin menerapkan hypnoteaching. Yang pertama, harus memiliki komunikasi verbal dan non-verbal yang baik gitu, sehingga siswa dapat menerima sugesti-sugestinya juga dengan baik. Kemudian yang kedua, mampu menginterpretasikan bahasa tubuh gitu. Jadi biasanya kalau dalam proses pembelajaran kita coba gunakan body language gitu ya, dengan mengibaratkan suatu hal dengan mempraktekkan juga tangan kita gitu, atau cara jalan kita gitu, dan lain-lain. Itu akan memudahkan siswa tervisualisasi, oh seperti ini yang dimaksud. Yang ketiga, kreatif dalam komunikasi dan mampu menyesuaikan dengan
setara dengan kliennya gitu atau dengan siswanya. Kita coba posisikan diri kalau misalkan kita lagi dijelaskan suatu materi, kita bisa nangkep atau enggak gitu. Kita bayangkan dulu, kita mau ngejelasin ini nih, kalau kita ngejelasin caranya kayak gini, kira-kira kita bakal nangkep atau enggak. Kalau misalkan enggak, berarti kita coba cari yang lain sehingga kita dalam posisi setara gitu. Misalkan ketika kita mengajar kelas 10, 11, dan 12, itu pasti memiliki metode yang berbeda. Ketika belajar dengan kelas 10, kita kenalkan gitu. Kita kenalkan. Kelas 11 kita coba ajak mereka untuk berdiskusi gitu. Sehingga mereka lebih masuk untuk menerima pelajaran. Untuk kelas 12 berarti kita ajak mereka untuk mempraktekkan gitu. Jadi ada posisi-posisi di mana kita harus menyesuaikan dengan siswa kita gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata, semuanya harus menerima pembelajaran dengan metode dan cara yang seperti ini. Yang keempat, harus percaya diri. Ini menjadi dasar juga ya, sebagai seorang guru harus percaya diri dalam menyampaikan materi gitu. Ketika dia tidak percaya diri menyampaikan materi, maka murid pun atau siswa pun akan tidak mudah percaya dengan apa yang dikatakan oleh guru. Yang kelima, sabar gitu ya. Sabar, pelan-pelan prosesnya, mungkin butuh cukup waktu yang lebih panjang gitu dibandingkan skema-skema yang sudah disusun gitu. Mungkin kita selalu membuat rencana pembelajaran dari mulai semester awal sampai dengan semester akhir, tapi semuanya pasti nggak akan berjalan mulus. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Jadi kita harus bersabar gitu dalam menyampaikan materi. Yang keenam yaitu menahan untuk melakukan show force ya. Jadi kita menahan hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran dapat diterapkan hypnotizing ini supaya siswa itu jauh lebih semangat dan bergairah dalam pembelajaran. Dan kondisi-kondisi inilah yang kemudian membuat siswa itu lebih memiliki keterkaitan dengan seorang guru, sehingga ketika gurunya hadir di dalam kelas, dia merindukan ilmu-ilmu baru yang ingin mereka dapatkan gitu. Ketika gurunya ada di kelas, dia mampu untuk memberikan atensi yang lebih gitu kepada guru, sehingga bisa mempelajari lebih dalam dari materi-materi yang diberikan gitu, sehingga ini akan mempengaruhi proses ataupun hasil belajar daripada para siswa. Dan mungkin kalau misalkan secara prakteknya nanti bisa digunakan dalam kelas ya. Ketika memulai suatu pembelajaran, kita mulai dengan relaksasi gitu. Kita mulai relaksasi gitu, kita mulai ajak siswa untuk akhirnya berdoa, kemudian memposisikan diri dengan posisi terbaiknya dan ternyamannya. Kita ajak mereka untuk sama-sama berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dan pertahankanlah kondisi-kondisi yang nyaman bagi mereka ini dalam proses pembelajaran. Yang kedua, kita coba bangun interaksi gitu sebagai building report gitu ya, building rapport, dimana ketika interaksi itu terjadi, maka kita akan lebih mudah menjangkau siswa-siswa yang mungkin dalam proses pembelajaran beberapa kali turun gitu ya semangatnya. Misalkan kita udah melihatnya ada siswa yang mulai meleng gitu ya, melihat-lihat HP gitu, atau mungkin bengong dalam proses pembelajaran, kita coba ajak mereka untuk berdiskusi, tanya sesuatu hal yang sedang dipelajari, sehingga dia memberikan atensi lebihnya lagi gitu dalam proses pembelajaran. Kemudian kita berikan stimulus ambak ya gitu, apa manfaat bagiku, jadi mereka harus tahu kenapa mereka harus belajar ini gitu. Kemudian perhatikan tone gitu, voice quality, kemudian berikan keyword khusus gitu untuk satu mata pelajaran gitu, atau suatu materi, sehingga dia bisa memahami. Misalkan dalam suatu konsep yang besar gitu, kita berikan satu keyword, intinya ini gitu. Jadi ingat-ingat aja kalau ini berarti nanti panjangannya seperti ini gitu. Jadi itu memudahkan siswa juga untuk belajar, dan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadarnya siswa. Dan yang terakhir, perhatikan juga gestur, postur, dan juga pattern kita dalam pembelajaran, sehingga siswa tidak merasa
monoton gitu dalam pembelajaran. Dia melihat adanya gerakan-gerakan yang bukan hanya dia fokus dalam satu sisi saja gitu. Dia hanya ngelihat ke depan aja gitu. Enggak, tapi kita coba berikan gestur atau body language yang lebih, sehingga perhatian siswa tidak terfokus dalam satu hal dan tidak membosankan. Mungkin bisa dengan gerakan-gerakan tangan gitu. Kemudian kita berjalan-jalan gitu, menjelaskan nggak cuma di depan, tapi kita coba keliling sehingga siswa merasa lebih nyaman gitu untuk belajar bersama kita. Nah, itulah yang saya dapatkan dari materi ataupun pelatihan yang dilakukan oleh Weldon Skill Academy berkaitan dengan hipnoterapi dan juga NLP for teaching. Terima kasih atas segala materi yang diberikan. Mudah-mudahan ini bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar di kehidupan nyatanya gitu ya, dan juga bisa meningkatkan kualitas ataupun mutu pembelajaran siswa-siswa di Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.